A. Pengertian dan hakikat komunikasi humas. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Akar kata komunis bermakna sama, yang menunjukkan bahwa komunikasi bertujuan untuk menciptakan kesamaan makna antara pengirim dan penerima pesan. Menurut Harold de Laswell, komunikasi dapat dirumuskan melalui pertanyaan, who say what, in which channel to whom, with what effect. Rumusan ini menekankan bahwa komunikasi melibatkan unsur komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Sementara itu, Everett M. Rogers mendefinisikan bahwa komunikasi sebagai proses penyampaian ide dari sumber kepada satu atau lebih penerima dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Berdasarkan pendapat tersebut, komunikasi tidak hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga memiliki tujuan mempengaruhi sikap dan perilaku. Dengan demikian, komunikasi dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu untuk menciptakan kesamaan makna dan menghasilkan efek tertentu. Hubungan masyarakat atau humas atau public relation atau PR merupakan fungsi manajerial dalam suatu organisasi yang berfokus pada pembentukan dan pemeliharaan hubungan yang harmonis dengan publik. Menurut Rex Harlow, humas adalah fungsi manajemen yang khas yang membantu membangun dan memelihara jalur komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dan publiknya. Sedangkan menurut Frank Jeffkins, humas merupakan bentuk komunikasi yang terencana, baik ke dalam maupun keluar organisasi, yang bertujuan untuk mencapai saling pengertian antara organisasi dan hayalaknya. Berdasarkan definisi tersebut, humas tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengelola hubungan strategis antara organisasi dan masyarakat guna membangun citra positif. Komunikasi humas merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan oleh organisasi untuk membangun hubungan yang baik dengan publik internal maupun eksternal. Komunikasi humas bersifat dua arah, artinya tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menerima umpan balik dari publik. Model komunikasi dua arah ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh James Groening yang menekankan pentingnya komunikasi simetris dalam praktik hubungan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi humas dapat dipahami sebagai aktivitas komunikasi strategis yang bertujuan menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dan kerjasama antara organisasi dan publiknya. B. Peran strategis komunikasi humas dalam organisasi. Komunikasi humas memiliki peran strategis dalam mendukung berlangsungan dan perkembangan organisasi. Humas bukan sekedar pelaksana teknik komunikasi, melainkan bagian dari fungsi manajerial yang berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan reputasi organisasi. Yang pertama, yaitu membangun dan memelihara reputasi organisasi. Reputasi merupakan aset tidak berwujud yang sangat berharga bagi organisasi. Melalui komunikasi yang terencana dan konsisten, humas berperan dalam membentuk persepsi positif publik terhadap organisasi. Menurut James, praktik hubungan masyarakat yang efektif harus mengedepankan komunikasi dua arah yang simetris untuk menciptakan hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Model ini menekankan pentingnya dialog, bukan sekedar penyampaian informasi satu arah. Reputasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat loyalitas stakeholder, serta memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Yang kedua, manajemen krisis. Dalam situasi krisis, komunikasi humas menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas citra organisasi. Krisis dapat berupa isu yang negatif, kesalahan manajerial, konflik internal, maupun pemberitaan media yang merugikan. Menurut W. Timothy Combs,
Komunikasi krisis yang efektif harus dilakukan secara tepat, akurat, dan transparan untuk meminimalkan kerusakan reputasi. Respon yang lambat atau tidak jelas dapat memperburuk persepsi publik. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas publik. Kepercayaan merupakan fondasi utama hubungan antara organisasi dan publik. Komunikasi humas yang jujur, konsisten, dan terbuka akan membangun hubungan jangka panjang yang harmonis. Menurut Rex Harlow, humas berfungsi membangun dan memelihara jalur komunikasi serta kerjasama antara organisasi dan publiknya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi humas memiliki peran dalam menciptakan hubungan yang berlandaskan kepercayaan. Dalam konteks organisasi pendidikan, misalnya komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua siswa dapat meningkatkan partisipasi serta dukungan terhadap program sekolah. Yang keempat, menjalin dan mengelola hubungan dengan stakeholder. Stakeholder mencakup berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi, seperti karyawan, pelanggan, pemerintah, media, investor, dan masyarakat sekitar. Menurut Edward, hubungan masyarakat berfungsi untuk menciptakan pemahaman dan dukungan publik melalui pendekatan komunikasi yang terencana. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kemampuan membangun relasi yang kuat dengan para pemangku kepentingan. Oke, lanjut dari materi yang ketiga yaitu tantangan komunikasi humas di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan praktik hubungan masyarakat. Era digital ditandai dengan kecepatan arus informasi, keterbukaan akses publik terhadap media, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membentuk opini. Kondisi ini menghadirkan berbagai tantangan strategis bagi komunikasi humas. Yang pertama, perkembangan teknologi dan disrupsi media. Transformasi digital telah menggeser pola komunikasi dari media konvensional ke media daring dan media sosial. Organisasi kini tidak lagi sepenuhnya mengontrol pesan karena publik dapat memproduksi dan menyebarkan informasi secara mandiri. Menurut Manuel Castells, masyarakat modern telah memasuki era network society, yaitu masyarakat yang terhubung melalui jaringan digital yang memungkinkan arus informasi bergerak sangat cepat. Adapun yang kedua, hoax dan disinformasi. Salah satu tantangan terbesar komunikasi humas di era digital adalah maraknya hoax dan disinformasi, informasi yang tidak benar dan dapat menyebar luas dalam waktu singkat dan merusak reputasi organisasi. Yang ketiga yaitu kecepatan dan viralitas informasi. Era digital memungkinkan suatu isu menjadi viral dalam hitungan menit. Hal ini menuntut humas untuk memiliki sistem manajemen isu dan krisis yang responsif. Adapun yang keempat, pengelolaan citra dan reputasi di media sosial. Media sosial seperti Instagram, X, atau TikTok dan Facebook menjadi ruang utama interaksi antara organisasi dan publik. Reputasi organisasi kini sangat dipengaruhi oleh percakapan digital. Menurut Philip Kotler, dalam era pemasaran modern yang berbasis digital, citra dan reputasi merek sangat dipengaruhi oleh interaksi dan pengalaman konsumen secara online. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi humas harus selaras dan dengan strategi digital branding. Yang kelima yaitu etika dan profesionalisme dalam komunikasi digital. Era digital juga menghadirkan tantangan etika seperti pelanggan privasi, manipulasi informasi, dan menyebarkan konten yang tidak sesuai nilai organisasi. Profesionalisme menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas organisasi di tengah arus informasi yang sangat terbuka. Ya, oke, saya lanjut. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mengenai konsep, peran strategis, dan tantangan komunikasi humas
dapat disimpulkan bahwa komunikasi humas merupakan proses komunikasi yang terencana, sistematis, dan berorientasi pada pembentukan hubungan yang harmonis antara organisasi dan publiknya. Secara konseptual, komunikan, sedangkan humas merupakan fungsi manajerial yang berperan dalam membangun pemahaman, kepercayaan, dan kerjasama antara organisasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, komunikasi humas tidak hanya sekedar aktivitas penyampaian informasi, tetapi merupakan strategis komunikasi yang integrasi dalam manajemen organisasi. Hakikat komunikasi humas terletak pada kemampuan membangun citra dan reputasi organisasi melalui komunikasi dua arah yang dialogis dan berkelanjutan. Komunikasi yang efektif akan menciptakan hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Oleh karena itu, komunikasi humas harus dilaksanakan secara profesional, berbasis data, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan etika. Dalam konteks peran strategis, komunikasi humas memiliki fungsi vital dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Humas berperan dalam membangun reputasi, mengelola hubungan dengan stakeholder, meningkatkan kepercayaan publik, serta menangani krisis secara cepat dan tepat. Reputasi yang baik merupakan aset jangka panjang yang menentukan keberlangsungan organisasi. Keberhasilan humas dalam berjalannya fungsi strategis akan berdampak langsung pada stabilitas, legitimasi, dan daya saing organisasi. Namun demikian, di era digital, komunikasi humas menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Berkembang teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi menjadi lebih terbuka, cepat, dan partisipatif. Arus informasi yang sangat deras, fenomena viralitas, serta maraknya hoaks dan disinformasi pesan. Media sosial juga menjadikan reputasi organisasi sangat rentan terhadap opini publik yang berkembang secara real time. Oleh sebab itu, humas dituntut untuk mampu melakukan monitoring digital, mengolah isu secara strategis, serta membangun komunikasi yang interaktif dan transparan. Terima kasih. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh.